Assalamualaikum Sobat Beriman semuanya. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai tembok yang dibangun oleh Zulkarnain untuk menghindari dampak kerusakan dari perang yang terjadi antara Ya'juj dengan Ma'juj, yakni perang yang terjadi antara blok kaum kafir dengan blok kaum musyrik, di mana perang yang melibatkan senjata-senjata super canggih seperti bom atom dan nuklir membuat kerusakan yang terjadi di muka bumi ini sangat begitu luar biasa. Itulah sebabnya Al-Quran menyebut Ya'juj dengan Ma'juj sebagai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, karena nggak ada satupun manusia yang bisa selamat dari perang nuklir tersebut. Kalaupun ada yang selamat, mereka akan melahirkan generasi-generasi yang cacat, karena DNA mereka sudah menjadi cacat disebabkan pengaruh dari radiasi nuklir. Kelompok manusia yang selamat dari perang tersebut hanyalah mereka yang berlindung di dalam dinding besi yang dibuat oleh Zulkarnain. Karena dinding besi yang terbuat dari besi yang sangat kuat ini tentunya bukan besi baja biasa, tapi besi yang lebih kuat dari baja, seperti besi tungsten misalnya. Besi inilah yang kemungkinan dimaksud dalam Al-Quran yang tidak dapat ditembus oleh senjata apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 97. Sedangkan yang dimaksud mereka tidak dapat mendakinya mungkin adalah kabut asam radiasi nuklir, karena dengan ketinggian dinding yang dibuat oleh Zulkarnain membuat kabut asam radiasi tidak akan bisa naik sampai ke atas, karena sifat asap yang apabila berada di atas ketinggian dia pasti akan menyebar karena dihancurkan oleh tiupan angin yang sangat kencang. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa hanya orang-orang yang berlindung dalam dinding saja yang dapat bertahan hidup melanjutkan generasi berikutnya, dan kemungkinan dari kaum inilah muncul seorang nabi yang bernama Nuh. Dari Abu Umamah menceritakan bahwa suatu ketika seorang pria bertanya kepada Rasulullah, apakah Adam termasuk seorang nabi? Rasulullah menjawab, ya. Pria itu bertanya lagi, berapa banyak waktu yang berlalu antara dia dan Nuh? Rasulullah menjawab, 10 koran. Sahih Ibnu Hibban, hadis 6190. Sedangkan koran artinya adalah generasi. Hal ini dapat kita ketahui dari hadis berikut ini. Saya diutus di antara koran terbaik dari putra-putra Adam, generasi ke generasi, sampai generasi saya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, kalau satu generasi kira-kira usianya sekitar 1000 tahun, maka 10 generasi berarti 10.000 tahun. Dengan rentang waktu yang cukup lama ini, sudah bisa dipastikan peradaban manusia di zaman sebelum Nabi Nuh pastinya sudah sampai di peradaban supermodern dengan teknologi-teknologi yang cukup canggih, sebagaimana yang sudah diterangkan Al-Quran yang sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Jarak waktu dari Rasulullah hijrah sampai dengan sekarang yang cuma memakan sekitar waktu 1400 tahunan saja, kehidupan manusia di zaman ini sudah mencapai pada peradaban modern dengan teknologinya yang sudah sangat begitu canggih. Apalagi periode manusia yang hidup di zaman sebelum badai Nabi Nuh yang jaraknya dengan Nabi Adam sampai dengan 10.000 tahunan. Pastinya pencapaian mereka pada sains dan teknologi pasti lebih canggih lagi. Kalaupun kita mengukur jarak tersebut dimulai dari sesudah banjir zaman Nabi Nuh sampai dengan sekarang, jaraknya pun belum sampai 10.000 tahun. Jarak dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 1000 tahun. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 1000 tahun. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa 1500 tahun. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Dari Nabi Muhammad ke zaman ini 1400 tahunan. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya 1000 ditambah 1000 tambah 1500 tambah 600 tambah 1400, maka hasilnya 5500 tahun. Jarak ini hanya baru separuhnya dengan jarak kehidupan manusia di periode bumi season pertama, yakni sebelum terjadi banjir zaman Nabi Nuh. Jadi sudah bisa dibayangkan gimana canggihnya pencapaian teknologi manusia sebelum di zaman Nabi Nuh. Lalu, di manakah kira-kira lokasi tempat tinggal kaum Nabi Nuh yang leluhurnya diduga kuat berasal dari orang-orang yang pernah meminta pertolongan dari Zulkarnain? Kalau kita melihat keterangan Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 3, di ayat pertama Allah bersumpah kepada 2 kebun, yakni Tin dan Zaitun. Sedangkan di ayat kedua Allah bersumpah kepada Bukit Sinai, tempat di mana diturunkannya Taurat, yakni Yerusalem yang merujuk kepada Nabi Musa. Dan di ayat ketiga Allah bersumpah pada negeri Mekah, tempat di mana diturunkannya Al-Quran yang merujuk kepada Nabi Muhammad. Lalu merujuk ke Nabi siapakah Quran Surat At-Tin ayat pertama? Tentu saja merujuk ke Nabi Nuh, sebab dari zaman Nabi Nuh sampai ke zaman kitab suci diturunkan, pedoman hidup manusia dalam beribadah kepada Allah pastinya mengikuti suhuknya Nabi Nuh.
di mana artinya negeri yang memiliki 2 kebun tin dan zaitun adalah tempat Nabi Nuh menerima suhuf yang menjadi pedoman hidup umat manusia pada masa itu. Lalu di manakah kira-kira letak negeri tempat tumbuhnya kebun tin dan zaitun tersebut? Kalau kita melihat pola kesamaan dari 3 ayat pertama di Quran surat At-Tin, di mana ayat kedua dan ketiga merujuk ke negeri tempat keberadaan Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram, yakni 2 negeri yang Allah sebut dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama sebagai negeri yang diberkahi, maka kemungkinan besar negeri yang memiliki 2 kebun yang terdapat pada ayat pertama Quran surat At-Tin juga merupakan negeri yang diberkahi pula, dan negeri tersebut adalah negeri yang dikunjungi oleh Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu." Quran surat Al-Anbiya ayat 81. Istana Nabi Sulaiman yang berada di Masjidil Aqsa merupakan negeri yang diberkahi, sedangkan di ayat tersebut diterangkan kalau Nabi Sulaiman pergi ke negeri yang diberkahi. Kalau lokasi tujuan Nabi Sulaiman ke Masjidil Haram, negeri yang Al-Quran juga menyebutkannya sebagai negeri yang diberkahi pula, rasanya nggak mungkin, sebab Nabi Sulaiman nggak ada kepentingan di negeri tersebut. Syariat Nabi Sulaiman tidak mewajibkan dia harus tawaf di sekitar Ka'bah, dan dia juga bukan Nabi yang diutus untuk Bani Ismail, yang pada saat itu kebanyakan berada di wilayah Arab. Nabi Sulaiman hanya diutus untuk Bani Israel saja, bukan Nabi yang diutus untuk seluruh alam. Negeri yang dikunjungi Nabi Sulaiman yang diceritakan dalam Al-Quran hanyalah negeri Saba, dan di negeri Saba itu pun terdapat 2 kebun, di mana 2 kebun ini akhirnya didilet dari bumi Saba dan digantikan dengan pohon yang buahnya terasa pahit. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau 2 kebun yang tumbuh di negeri Saba itu adalah kebun tin dan zaitun yang diterangkan dalam Quran surat At-Tin ayat pertama. Sehingga 3 negeri yang diberkahi yang dimaksud dalam Quran surat At-Tin adalah negeri yang pernah berada di Saba, Yerusalem, dan Mekah. Lalu, di manakah kira-kira letak negeri Saba itu? Kalau kita merujuk ke kitab sucinya kaum muslimin sebelum Nabi Muhammad diutus, yakni kaum muslimin di zaman Nabi Isa, kita dapati keterangan dari kitab tersebut yang diriwayatkan oleh Lukas pada pasal 11 ayat 31, kalau Nabi Isa menjuluki Ratu Saba sebagai Ratu Selatan. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan dia akan menghukumi mereka, sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmah-hikmah Salomo. Sedangkan wilayah bumi bagian selatan berdasarkan peta dunia bukanlah Yaman, negeri yang selama ini dianggap sebagai negerinya Ratu Saba. Walaupun Yaman memang berada di selatannya Yerusalem, tapi informasi dari seorang nabi tentunya harus akurat dan berdasarkan dengan kebenaran yang ada. Selatan yang dimaksud oleh Nabi Isa haruslah benar-benar berada di wilayah selatannya bumi. Jadi pendapat kalau negeri Saba berada di Yaman jelas keliru, karena Yaman nggak berada di selatannya bumi. Negeri yang berada di bagian selatannya bumi adalah negeri yang kini bernama Indonesia. Bahkan di negeri ini pun, khususnya di wilayah Pulau Jawa, terkenal dengan legenda Ratu Selatannya atau Nyi Roro Kidul, julukan yang diberikan Nabi Isa kepada Ratu Saba, yakni Ratu Kidul. Dan di Pulau Jawa terdapat pula nama yang memiliki kesamaan dengan Saba, yakni Wonosobo, dan nama Nabi Sulaiman, yakni Sleman. Kemudian di atas Pulau Jawa, yakni Pulau Sulawesi, terdapat juga pulau yang bernama Salemu, nama Nabi Sulaiman dalam Bible. Sedangkan di sebelah timurnya ada Kepulauan Solomon yang juga merupakan nama Nabi Sulaiman, di mana ketiga tempat yang dinamai dengan nama Sulaiman berarti menunjukkan kalau Nabi Sulaiman yang pernah melakukan ekspedisi ke bumi bagian selatan guna mencari dan menyatukan Bani Israel yang kala itu tersebar ke segala penjuru bumi. Kemudian bukti lainnya kalau negeri Saba adalah negeri yang terdapat di Jawa, kita dapat melihat ciri-cirinya dari perkataan burung Hudhud kepada Nabi Sulaiman ketika menceritakan keadaan negeri Saba yang direkam dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Hudhud, mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi. Quran surat An-Naml ayat 25. Tentunya yang dimaksud apa yang terpendam di langit kemudian diturunkan ke bumi Saba adalah tambang besi, sebagaimana keterangan Quran surat Al-Hadid ayat 25 bahwa besi yang terpendam di dalam bumi berasal dari pecahan meteor yang diturunkan dari langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Jadi berdasarkan keterangan Al-Quran, ciri-ciri negeri Saba itu wilayahnya haruslah memiliki hasil tambang bumi,
Dan di negeri kita ini, yakni Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Cilacap, banyak terdapat hasil tambang bumi berupa biji besi yang diturunkan Allah dari atas langit berjuta-juta tahun yang lalu. Sedangkan di Yaman nggak ditemukan hasil bumi berupa tambang besi. Tambang bumi yang berada di Yaman kebanyakan minyak bumi. Pendapat yang menyatakan kalau negeri Sabah terletak di Yaman hanya pendapat arkeolog saja, berdasarkan situs yang ditemukan di Yaman yang diduga dahulunya adalah bendungan air. Sedangkan keterangan dari Al-Quran, situs peninggalan negeri Sabah yang terpendam dalam bumi Sabah adalah tambang biji besi. Jadi berdasarkan keterangan ini, bukti kalau tanah Jawa merupakan negerinya Ratu Sabah nggak bisa terelakkan lagi, karena terbukti kebenarannya. Di mana artinya negeri yang diberkahi yang ditumbuhi kebun tin dan zaitun yang tertera di Quran surat At-Tin ayat pertama adalah negeri yang sekarang ini bernama Indonesia. Dan di negeri inilah dahulu Nabi Nuh pernah mengajak kaumnya untuk beriman hanya kepada Allah saja. Kaum yang leluhurnya berasal dari orang-orang yang berlindung di dalam dinding yang dibuat oleh Dzulkarnain dari kerusakan yang disebabkan perang dahsyat yang dilakukan oleh Ya'juj Ma'juj. Lalu kira-kira di manakah dinding besi itu pernah didirikan? Kalau kita melihat keterangan Quran surat Al-Kahfi ayat 96, tentunya dinding tersebut terpasang di antara dua gunung yang ketinggian puncaknya kurang lebih sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berilah aku potongan-potongan besi hingga potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu." Quran surat Al-Kahfi ayat 96. Di ayat ini begitu jelas diterangkan kalau kedua puncak gunung tersebut memiliki ketinggian yang hampir sama. Tapi karena puncak gunung tentunya tidak berbentuk datar atau kerucut, artinya kedua puncak gunung tersebut tidak harus benar-benar memiliki ketinggian yang harus sama persis. Dan gunung di Indonesia yang memiliki ciri tersebut kita temukan pada gunung kembar yang bernama Gunung Sumbing dan Sindoro yang letaknya berada di Jawa Tengah dekat Kabupaten Wonosobo. Selain letaknya yang berdekatan, Gunung Sumbing dan Sindoro juga memiliki bentuk dan tinggi yang hampir sama. Tinggi Gunung Sumbing sekitar 3.340 meter dari permukaan laut, sedangkan Sindoro sekitar 3.155 meter dari permukaan laut. Bedanya cuma 185 meter saja. Kemungkinan di puncak salah satu gunung kembar inilah Nabi Nuh membuat bahteranya. Dan dialog Nabi Nuh dengan anaknya yang menolak ikut bersama Nabi Nuh yang direkam dalam Quran surat Hud ayat 41-43 kemungkinan terjadi di kedua gunung tersebut. Nabi Nuh di Gunung Sumbing, sedangkan anaknya di Gunung Sindoro atau sebaliknya, di mana percakapan tersebut pastinya menggunakan alat pemancar radio seperti walkie-talkie atau HT misalnya. Karena Al-Quran menggambarkan keturunan Nuh itu berada di tempat jauh terpencil ketika dialog itu berlangsung. Jadi kemungkinan besar Dzulkarnain mendirikan dinding besi setinggi gunung persis di gerbang depan jalan masuk yang menuju wilayah yang berada di antara kedua gunung tersebut, yang sekarang ini masuk dalam wilayah kabupatennya Wonosobo, dan juga di pintu keluarnya yang kini masuk ke dalam Kabupaten Temanggung, di mana potongan-potongan besi dari dinding itu kini menjadi pasir besi yang banyak kita temukan di wilayah Pulau Jawa akibat terendam banjir sewaktu di zaman Nabi Nuh yang memakan waktu sampai bertahun-tahun lamanya, sehingga mengalami pengaratan dan pelapukan. Lalu setelah banjir tersebut surut, potongan-potongan besi yang sudah mengalami pelapukan itu kemudian menjadi pasir dan terseret ke tepian pantai serta sungai-sungai yang berada di Jawa Tengah. Itulah sebabnya pasir besi hanya terdapat di Indonesia dan cuma ada di sungai-sungai yang terdapat di Pulau Jawa serta pesisir pantai selatan. Jadi pendapat yang mengatakan kalau pasir besi itu berasal dari kawah Gunung Merapi yang meletus ribuan tahun yang lalu adalah kekeliruan. Karena berdasarkan keterangan Quran surat Al-Hadid ayat 25, besi bukan berasal dari benda yang tersimpan di dalam gunung berapi, tapi besi berasal dari benda langit yang diturunkan ke bumi. Dan pasir besi yang banyak terdapat di Pulau Jawa sudah tentu berasal dari dinding besi yang dibuat Dzulkarnain beberapa ribu tahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab.